Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang permasalahan yang muncul di kalangan para petani, khususnya petani kelapa sawit yang ada di daerah saya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan permasalahan petani itu sendiri, ya. Nanti di dalamnya ada kelangkaan pupuk yang subsidi dan juga pupuk non subsidi juga langka. Dan tentu ketika sudah menyebut pupuk non subsidi berarti juga dia mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan berapa dosis pemupukan kelapa sawit yang direkomendasikan. Oke. Karena selama ini hasil kebun dari para petani kita sangat minim. Karena bisa jadi hal itu tidak sesuai dengan dosis seharusnya. Mungkin para petani kita tidak tahu jumlah dosisnya, terlalu jauh di bawah dosis, atau karena memang ketiadaan pupuknya, sehingga mereka tidak bisa memupuk dengan dosis yang seharusnya. Yang ketiga, dari permasalahan itu saya coba akan menawarkan solusi nantinya, menginformasikan. Semoga informasi itu bisa menjadi solusi yang baik bagi para petani kita nantinya. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita masuk ke poin pertama dulu terkait dengan permasalahan petani itu sendiri. Yang pertama, permasalahan pertama yang ada adalah ketidaktersedianya pupuk subsidi bagi para petani. Kita coba kupas kenapa pupuk subsidi itu tidak tersedia untuk para petani. Untuk saat ini, sebelum-sebelumnya tersedia itu pun sangat terbatas jumlahnya. Ya. Ada sedikit kebingungan di sini. Yang pertama, apakah memang petani kita tidak membutuhkan pupuk subsidi? Sehingga pemerintah tidak menyediakan pupuk subsidi itu secara memadai jumlahnya. Atau yang kedua, apakah anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk kepada petani kita yang tidak mencukupi? Atau yang ketiga, pemerintah tidak memiliki data yang valid berapa jumlah petani kita, berapa kebutuhan pupuk subsidi petani pemerintah itu di suatu daerah begitu, sehingga antara keputusan pemerintah begitu di atas dengan realisasi di lapangan tidak matching begitu, tidak sesuai. Itu tidak bisa saya jawab, tapi yang pasti jumlah pupuk subsidi yang ada di masyarakat saat ini langka, bahkan tidak ada. Masalahnya apa? Kita tidak tahu masalahnya. Saya sendiri tidak tahu di mana masalahnya. Karena saya juga sebagai hanya pengamat dari luar, ya, calon petani baru yang baru mau terjun ke sini dan mendapati masalah ini sudah ada ternyata. Itu yang pertama ya, kelangkaan pupuk subsidi. Kita naik levelnya berikutnya. Karena ketiadaan pupuk subsidi itu, maka petani memberanikan diri ya untuk mencari pupuk non subsidi. Artinya ketika non subsidi, maka pasti barang ini mahal. Kenapa mereka mencari pupuk non subsidi? Karena terpaksa, daripada tanamannya tidak dipupuk, tidak menghasilkan buah dan tidak menghasilkan apa-apa akhirnya, maka mereka terpaksa mencari pupuk non subsidi yang mahal itu. Permasalahan berikutnya muncul teman-teman. Apa itu? Ternyata pupuk non subsidi sangat tinggi harganya dan akhir-akhir ini juga langka di pasaran. Harga terakhir 3 terakhir yang pernah saya dapati dalam bulan
2 bulan terakhir ini, Januari Februari 2022 ini, harga yang terendah yang saya dengar adalah 650.000. Saya tanya lagi, berapa harganya kalau kita beli di toko-toko pertanian? 700.000. Saya dengar, saya dapatkan informasi ini. Saya tanya kepada pihak lain lagi, berapa harganya per sak 50 kg itu? Pupuk NPK Mutiara kalau tidak salah namanya. Saya dengar sampai harga tertingginya 900.000 per sak. Amazing, harganya sangat mahal sekali. Oke, sehingga terjadilah permasalahan sawitnya para petani tidak terpupuk, begitu ya, karena pupuk ini tidak ada, tidak hanya langka tetapi tidak ada, pun kalau ada mahal. Akhirnya kebun-kebun petani kita ini tidak dipupuk atau paling tidak kekurangan pupuk, begitu, sehingga produktivitas buahnya anjlok. Ya. Itu masalah yang ada di para petani kita. Dari sekian banyak permasalahan ini, coba nanti akan saya urai, akan saya cari jalan keluarnya. Memang beberapa bulan terakhir ini, ya, sejak akhir-akhir 2021 kemarin, saya sudah mendapatkan informasi ini, terkhusus dari keluarga saya ya, bapak, kakak gitu. Sehingga saya coba mulai mencari jalan keluar begitu. Dan ini nanti akan saya informasikan di akhir bagian ini sebagai solusi. Oke teman-teman, demikian dulu untuk poin pertama. Kita akan masuk ke poin kedua. Kita masuk ke poin kedua, yaitu berapa dosis ideal atau seharusnya yang diberikan kepada sawit sehingga dengan dosis tersebut bisa memberikan produktivitas buah yang optimal. Sumber saya tidak banyak teman-teman. Ini hanya beberapa sumber yang saya cari kemarin, ya. Dan insya Allah ini sumbernya terpercaya begitu, insya Allah ya. Jadi begini teman-teman. Yang pertama, untuk kita menentukan berapa dosisnya, tentu tidak asal keluar angka, tetapi harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Diambil sampel tanahnya di suatu daerah tertentu, katakanlah di satu desa tertentu, diambil sampel sampel tanahnya, ya, diteliti di laboratorium, begitu. Entah apa lagi diteliti lah, banyak hal mungkin diteliti di laboratorium sehingga keluarlah rumus tentang dosis pemupukan yang dibutuhkan oleh sebuah kebun atau pohon sawit begitu. Jadi di desa saya seharusnya dosis yang dibutuhkan oleh pupuk oleh pohon sawit adalah per pokok. Ini per pokok pohon ya, yang di usia produktivitasnya, di usia produktifnya. Ya, ini antara 5 tahun, katakan 5 tahun sampai 25 tahun begitu. Keluarlah rumus, yaitu per satu pohon sawit membutuhkan minimal gitu pupuk NPK Mutiara sebanyak 2,5 kg per pohon per 6 bulan plus 0,5 kg urea. Oke, ini kebutuhan minimal per pokok sawit per 6 bulan, teman-teman. Tetapi tidak hanya itu saja, masih ada tambahan beberapa jenis pupuk lain yang dibutuhkan oleh pokok sawit ini. Ada boron yang dibutuhkan, ada pupuk dolomit, dan ada juga beberapa petani yang menggunakan pupuk organik cair. Tetapi bagaimana kondisinya petani kita? Saya ambil satu sampel petani, bapak saya sendiri teman-teman,
Bapak saya itu memiliki 3 ladang begitu, sekitar 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar kurang lebih. Jumlah pokok sawitnya bapak saya itu 790 pohon dari 3 ladang itu, teman-teman. Lalu saya tanya, Pak, Bapak sekali mupuk menggunakan berapa ton untuk pohon 790 pohon ini? Bapak saya bilang, dia hanya menggunakan 30 sak ya. 30 sak dikalikan 50 kilo sama dengan 1,5 ton, teman-teman. 1,5 ton, 1.500 kilogram. Kalau kita bagi dengan 790 pokok sawit, maka per pohon per 6 bulan hanya jumlahnya segini. Oke. Tadi kebutuhannya berapa minimal? 2,5 kg NPK dan 0,5 kg urea. Tapi bapak saya hanya menggunakan NPK Mutiara, per pohon hanya segini. Artinya, dosis yang seharusnya minimal ya, tidak tercapai. Ya, mereka menggunakan dosis jauh di bawah seharusnya ini, Kenapa mereka seperti ini? Kurangnya pupuk, tidak adanya pupuk subsidi, langkanya pupuk non subsidi juga mahal banget. Sehingga mereka menggunakan seadanya, secukupnya, dibagi rata kepada pohonnya. Adanya hanya 1,5 ton, dibagi rata. Ya kan? Harusnya dengan 790 pohon dengan kebutuhan per pohonnya 2,5 kg, itu membutuhkan sekitar 40 sak harusnya. 39,5 sak saya hitung. Tapi ini hanya menggunakan 30 sak saja. Artinya mereka, bapak saya, memupuk di bawah dosis minimal seharusnya. Sehingga apa yang terjadi? Tentu berpengaruh kepada produktivitas buahnya. Ya. Buahnya menjadi tidak optimal, sedikit, bobotnya juga mungkin menjadi tidak berat begitu. Ya, pupuk ini memang menjadi permasalahan petani dari zaman bahula katanya. Oleh karena itu teman-teman, saya akan memberikan informasi, semoga informasi ini nanti bisa menjadi solusi bagi para petani kita. Oke? Kita akan coba hitung-hitungan. Papan tulisnya sudah tersedia, menggunakan kalender. Kita akan coba menghitung informasi yang akan saya berikan ini, berapa kebutuhannya. Nanti akan kita komparasikan, kita akan bandingkan dengan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pemupukan sawit selama ini menggunakan pupuk anorganik itu, begitu ya. Yang selama inilah, dengan informasi yang akan saya berikan nanti ini. Oke? Kita lanjutkan. Oke, baik teman-teman, kita hitung dulu berapa kebutuhan pupuk sawit ya per 2 hektar. Asumsi kita 2 hektar itu rata-ratanya ada 272 pohon. Oke, kebutuhan pupuk yang tadi berdasarkan penelitian di laboratorium itu ada NPK Mutiara, urea, dolomit, boron, dan lain-lain. Tapi di kesempatan kali ini untuk kebutuhan hitung-hitungannya, saya hanya akan menghitung 2 kebutuhan pokoknya saja. Ya. Yang pertama adalah NPK Mutiara, 2,5 kg per pohon per 6 bulan. Urea, 0,5 kg per pohon per 6 bulan. Oke. Sekarang kita cari harganya dulu teman-teman. Harga NPK Mutiara itu adalah 650.000, kita pakai harga terendah ya, per sak ya. Ini 650.000 per sak. Sementara untuk yang urea harganya kita dapati 150.000 rupiah per sak ya. Sekarang kita hitung 650.000 ya, 650.000 rupiah ini
Ini kan 50 kg ya. Ini 50 kg. Maka per sak itu, per sak bisa memupuk berapa pokok sawit? Kalau dosisnya 2,5 kg per pohon, maka ya, ini dosisnya nih. Maka per sak yang 50 kg ya per sak dengan harga 650.000 itu hanya bisa memupuk sebanyak 20 pohon. Oke. Lalu kita hitung per pohon itu nanti makan berapa duit. Kan begitu tujuan kita ya. Kita akan menghitung per satu pohon membutuhkan berapa duit. Ya. Kita hitung 650 pohon, 650.000 rupiah ini akan kita bagi dengan 20 pohon ini teman-teman. Iya kan? Karena satu sak itu hanya bisa untuk memupuk 20 pohon. Maka harganya 650.000 kita bagi dengan 20 pohon ini. Menghasilkan harga adalah 32.500 rupiah per pohon per 6 bulan untuk NPK Mutiara ya, untuk NPK. Sekarang kita hitung yang ureanya teman-teman. Yang ureanya ya. Yang urea itu harganya adalah 150.000 per 50 sak ya. Per 50 kg sorry. Per sak ya 50 kg. Karena dosisnya dia 0,5 kg saja per pohon ya, per pohon dosisnya 0,5 kg kan per pohon. Maka dari satu sak urea ini bisa memupuk berapa pohon ya? Dia bisa memupuk 50 kg dibagi 0,5 maka bisa memupuk 100 pohon. Oke, 100 pohon. Sekarang kita bagi teman-teman. 150.000 rupiah dibagi 100 pohon itu membutuhkan biaya berapa? Berapa duit per pohonnya? Ya. Maka dia menghasilkan duit 1.000, membutuhkan duit ya 1.500 rupiah per pohon per 6 bulan. Ya. Jadi ketemu ya. Kebutuhan per pohonnya per bulan berapa? Oke, jadi kita akan menghitung dari berapa biaya pemupukan per pohonnya. Oke. Maka kita tambahkan sekarang hasilnya berapa? Kita tambah. NPK-nya tadi per pohonnya 32.500 ditambah dengan kebutuhan ureanya per pohonnya ya. Per pohonnya 1.500, maka akan menghasilkan biaya 32, 33, 34.000 rupiah per pohon per 6 bulan teman-teman. Oke? Ini penemuan kita, bahasanya penemuan. Ini penemuan biaya yang dibutuhkan oleh satu pohon sawit per 6 bulannya teman-teman, 34.000 rupiah. Ketika kita menggunakan dosis yang dianjurkan. Berapa dosis yang dianjurkan tadi? NPK Mutiaranya 2,5 kg per pohon per 6 bulan. Ya, dengan harga per saknya 650.000. Ureanya setengah kilogram per pohon per 6 bulan dengan harga 150.000. Ya. Kita dapatkan hitung-hitungannya. Ini tadi. Ya. Kita dapatkan hitung-hitungannya sehingga total, oke? Total kebutuhannya adalah ini kita tidak menghitung dolomit, boron dan lain-lain teman-teman. Tidak kita hitung itu. Itu kita kesampingkan dulu.
Yang kita hitung hanya NPK Mutiara dan urea sebanyak 34.000 per pohon per 6 bulan. Sekarang kita kalikan 34.000 ini, kita kalikan dengan 272 dikali 272 pohon. Berapa juta yang kita butuhkan untuk memupuk 272 pohon ini? Sama dengan 9.248.000 rupiah per 6 bulan. Nih, teman-teman, dibutuhkan 9.200.000 ya untuk 272 pohon ini ya. Ini 2 hektar ya teman-teman, atau 2 hektar. Jika mengikuti dosis yang seharusnya. Sekarang kita lihat realitanya. Kita bandingkan lagi ya. Dengan aplikasi yang dilakukan oleh para petani kita, khususnya bapak saya ya. Dia butuh berapa duit tuh? Ya, dia butuh berapa duit untuk per 2 hektarnya ini? Ya, kita bandingkan setelah ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita akan bandingkan dosis ideal yang membutuhkan 9 jutaan per pohon per 6 bulan tadi itu. Oke. 9 jutaan per pohon. Ini sudah seluruh pohon ya. Per hektar sudah, sorry. Oke, per 2 hektar tadi ya. Nih. Kalau menggunakan dosis ideal 9 jutaan teman-teman per 2 hektar. Sekarang kita akan coba hitung menggunakan perhitungan yang digunakan oleh bapak saya, menggunakan dosis di bawah dosis seharusnya. Jadi bapak saya itu untuk 3 ladangnya digunakan 30 sak. Maka ketika hanya pakai satu ladangnya yang 2 hektar itu berarti 10 sak kan, ya. 10 sak dikali 50 kg sama dengan 500 kg teman-teman. 500 kg ini bapak saya gunakan untuk memupuk 272 pohonnya. 1 hektar ya. 2 hektar ya, ini tadi. Oke, 2 hektar. 272 pohon. Maka 500 kg kita bagi dengan 272 menghasilkan dosis 1,8 kg per pohon per 6 bulan. Nih. Oke. 1,8 kg. Harusnya kan NPK-nya 2,5, ureanya 0,5. Harusnya sih ini kan dosisnya. Tapi bapak saya tidak gunakan ini karena keterbatasan pupuk, mungkin juga keterbatasan modal, kurang tahu. Oke. Jadi bapak saya menggunakan dosis jauh di bawah dosis ini teman-teman. Ini harusnya totalnya 3 kilo, bapak saya hanya gunakan 1,8 kg saja. Oke, 1,8 kg saja per pohon. Kita hitung berapa duit yang digunakan dengan dosis ini tadi. 10 sak kita kali 650.000. Ya, per saknya 650.000. Keluar hasil membutuhkan duit sebanyak 6.500.000 rupiah untuk 6 bulan. Untuk 6 bulan. Oke? Jadi ada perbedaan harga hampir 3 juta ya teman-teman ya. Hampir 3 juta. Ya 3 juta lah katakan, kurang lebih sekitar 3 juta. Ini 9 jutaan, ini 6 jutaan. Ya, jadi bapak saya main irit kayaknya. Kalau menggunakan dosis yang ideal habisnya 9 juta. Bapak saya pakai dosis seala kadarnya ini tadi 1,8 kg saja dan duitnya dibutuhkan 6.500.000 per 2 hektar untuk selama 6 bulan. Oke, dapat ya? Sekarang saya akan mencoba memberikan informasi yang menurut saya ini penting dan semoga ini bermanfaat untuk para petani kita untuk melawan masalah-masalah yang ada. Kekurangan pupuk, ya kan? Kelangkaan pupuk, mahalnya pupuk. Oke? Saya akan coba memberikan informasi ini, semoga ini penting, semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa membantu para petani kita nantinya. Oke?
Apa informasinya? Kita tunggu sebentar dulu. Oke, baik teman-teman, kita masuk kepada solusi yang akan saya informasikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, tentu solusi ini akan saya informasikan terlebih dahulu. Semoga ini bisa menjadi solusi seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, penjelasan saya, kita lihat video ini terlebih dahulu. Oke, baik, jadi produk ini adalah namanya Eco Farming Pillow Slow Release. Nah, begitulah. Jadi akan kita singkat nantinya dengan EF Pillow Slow Release. Itu ya teman-teman ya. Jadi EFPSR. Nah, itu nanti namanya. Jadi produk ini adalah produk pupuk tepat guna yang sudah mengandung unsur hara sebanyak 36 jenis, teman-teman. Lengkap sudah. Ya, sudah ada 36 jenis. Jadi pupuk ini sudah sangat lengkap. Unsur hara mikro makronya sudah lengkap. Ya, 36 jenis unsur hara. Sementara kalau kita menggunakan NPK, urea ya, N juga begitu ya. Borat. Terus ada apa lagi yang lain tadi? Itu hanya beberapa jenis kan. Mungkin tidak lebih dari 10 jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Sementara pupuk ini Eco Farming Pillow Slow Release ini sudah mengandung 36 jenis unsur hara di dalamnya, teman-teman. Sehingga ketika kita menggunakan pupuk ini, ya, kata formulatornya Profesor Dr. Pak Raden, ya, beliau adalah formulator dari Eco Farming ini yang Pillow Slow Release. Beliau menyatakan bahwasannya ketika kita sudah menggunakan pupuk ini, ya, maka kita tidak perlu lagi menggunakan pupuk lainnya. Cukup menggunakan satu jenis ini saja, teman-teman. Ya. Jadi pupuk ini simpel, ya. Satu pohon hanya satu picis itu tadi, dan itu beratnya hanya 1 on. Ya kan? 1 on. Sehingga ketika kita memupuk satu ladang sekalipun sangat ringan. Beda kalau kita memupuk tadi, bapak saya memupuk menggunakan 10 sak itu, 10 sak itu berapa? 500 kilo, setengah ton itu, teman-teman. Setengah ton yang harus dibawa ke ladang, harus dibawa keliling ke pohon-pohon itu setengah ton. Sementara kalau kita menggunakan pupuk Eco Farming Pillow Slow Release ini, kita itu saja 272 pohon dikali 1 on. Hanya sekian kilogram saja, sangat ringan. Ya kan? Tidak perlu membutuhkan menggunakan pupuk tambahan lain lagi, tidak perlu, ya kan? Sudah mengandung 36 jenis unsur hara. Jadi Eco Farming Pillow Slow Release ini bagi saya adalah pupuk yang sangat, bagi saya pribadi ya, saya tidak tahu untuk teman-teman, sangat bermanfaat, sangat keren, sangat simpel penggunaannya, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk pohon kita, teman-teman, karena unsur haranya saja sudah 36 jenis. Kita pupuknya juga ringan, ya kan? 1 on saja per pohon tapi sudah lengkap, begitu. Oke, jadi penjelasan singkatnya tentang informasi yang tadi saya mau suguhkan sebagai solusi itu ini, teman-teman, pupuk ini. Ya, sekarang kita akan menghitung berapa kebutuhan pupuk Eco Farming Pillow Slow Release ini per 2 hektar, per 272 pokok. Oke, seperti itu ya. Kita masuk ke hitung-hitungannya, teman-teman. Jadi pupuk ini
kita harus membeli per paket lah bahasanya. Jadi satu paket gitu ya. Ini isinya teman-teman ada 12 box ya, ada 12 box. Dimana masing-masing box itu isinya 10 pieces. 10 pieces. Sehingga total isinya adalah 120 pieces. Oke? 120 pieces teman-teman. Oke? Per piecesnya tadi isinya beratnya hanya 1 on. Berarti kalau 120 pieces ini beratnya hanya 12 kilogram saja teman-teman. 12 kilogram saja. Oke? Harganya berapa? Ini harganya teman-teman. Kalau kita beli pertama harganya 2.100.000 untuk sebagai membership ya. Nah nanti setelah kita menjadi membership beli pertama 2.100.000, beli berikutnya itu satu paket ini harganya hanya 1,5 juta ya, hanya 1,5 juta plus ongkirnya karena ini ada di Wahau teman-teman. Kita langsung ambil aja, hitung barang ini sampai Wahau. Ongkirnya saya sudah hitung-hitung tadi, saya cari ekspedisi yang paling murah begitu ya. Ada saya dapat per kilogram dari Bandung ya sampai ke Wahau itu hanya 14.000. 14.000 kita kalikan 12 kilogram ketemunya 168.000. Sudah sampai rumah di Wahau sana, pedalaman sana. Sehingga total harganya adalah 1.668.000. Oke? 1.668.000 sudah termasuk ongkir. Kita bagi dengan 120 pieces sama dengan 13.900 rupiah untuk per pohonnya. Untuk per pohon teman-teman. Oke? Untuk per pohon 13.900 per pohon. Kita kalikan pohon kita jumlahnya kan per ladang tadi itu 272 kali 272. Oke? Sama dengan 3.037.80.800. Ini teman-teman ya. Jadi untuk memupuk 272 pohon ini per 2 hektar itu, kalau menggunakan Eco Farming Pillow Slow Release ini hanya 3.700.000-an teman-teman. 3.700.000-an kita bandingkan yang jumlah di atas tadi, dosis yang digunakan bapak saya 6.500.000. Kalau menggunakan Eco Farming hanya 3.780.000. Kalau kita bandingkan dengan dosis ideal yang 9 jutaan tadi itu untuk per 2 hektar, ini hanya 3 jutaan saja. 3 jutaan dibanding 9 jutaan, atau 3 jutaan dibanding dengan dosis bapak saya 6 jutaan. Jadi Pillow Slow Release ini pertama kualitas pupuknya insya Allah lebih baik ya, karena unsur haranya lebih lengkap. Pemupukannya lebih simpel, tidak perlu tambahan pupuk apapun lagi, dan biayanya teman-teman, hanya 3 jutaan, 3.700.000, katakanlah bulannya 4 juta. Tentu ini bagi saya ini adalah pilihan yang patut untuk kita coba ya, karena memang harus kita coba terlebih dahulu teman-teman, apalagi selama ini kan kita belum pernah coba. Maka saya pribadi bersama dengan bapak dan beberapa keluarga insya Allah akan segera memesan pupuk ini ya, untuk kita uji coba dulu kepada ladang kita ya. Kalau berdasarkan testimoni teman-teman yang sudah menggunakan lebih dulu, baik yang di Kalimantan belahan lain maupun teman-teman dari Sumatera, petani sawit, pupuk ini katanya luar biasa ya. Mereka menyesal menggunakan pupuk ini. Menyesalnya kenapa? Menyesal karena kenapa baru ada sekarang, kenapa tidak dari dulu-dulu. Bahasa mereka seperti itu teman-teman. Sehingga berdasarkan testimoni itu, dan juga kita harus coba sendiri di ladang kita ya, sehingga kita bisa tahu
seperti apa efektivitas dari penggunaan pupuk eco farming Pilau Slow Release ini. Oke teman-teman, lebih murah, unsur hara lebih lengkap, pupuknya lebih ringan, lebih simpel. Itulah eco farming Pilau Slow Release. Mungkin demikian dulu teman-teman. Nanti di video berikutnya akan coba saya lebih rinci lagi, ya, akan lebih saya persingkat lagi terkait dengan eco farming Pilau Slow Release ini. Saya harapkan ini bisa menjadi solusi bagi para petani kita atas mahalnya harga pupuk, kelangkaan pupuk di pasaran begitu ya. Semoga Pilau Slow Release ini bisa kita hadirkan menjadi solusi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.